Aksi kejar-kejaran antara petugas Satpol PP dan tukang topeng monyet ini berlangsung di perempatan lampu lalu lintas di kawasan Kebon Nanas sore tadi. Tukang topeng monyet pun terpaksa harus bermain kucing-kucingan dengan petugas. Namun, aksi ini pun berhasil digagalkan petugas hingga akhirnya para tukang topeng monyet ini pun berhasil diamankan. Salah satu tukang topeng monyet ini mengaku tidak memiliki pekerjaan lain dan tidak memiliki modal sehingga dirinya melakukan atraksi topeng monyet di perempatan lampu lalu lintas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bukan alasan, saya memang nggak mampu tenaganya. Ini kan nggak pakai tenaga. Sehari penghasilan berapa, Pak? Lain lagi dengan Abdullah. Tukang topeng monyet ini mengaku dirinya memperoleh monyet yang setiap hari dibawanya dengan menyewa sebesar Rp15.000 per hari. Berapa rata-rata uangnya satu hari? Satu hari kalau setor 15.000 ya dapat 30-40 sih. Oh, nyetor ini? Iya. Nyetor? Setor. Monyet. Razia yang digelar selama 2 hari ini sedikitnya sudah 3 pekerja topeng monyet yang terjaring. Monyet-monyet ini pun langsung dimasukkan ke dalam mobil kandang dan dibawa ke Ragunan. Sementara itu, para tukang monyet yang terjaring akan dibawa ke Panti Sosial Cipayung untuk diberi pembinaan. Joko Puji, Jak TV. Ya, selamat malam pemirsa. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita, dan kali ini saya Lulu Miati senang sekali dapat menjumpai Anda di Ada Apa Berita dan menemani Anda hingga 1 jam ke depan. Tadi Anda sudah melihat bagaimana razia topeng monyet yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta. Jadi memang Jokowi ini punya gebrakan baru, yaitu adalah mengatakan bahwa Jakarta di tahun 2014 ini akan bebas dari topeng monyet. Kita akan membahasnya dialognya bersama dengan narasumber kami. Dan saat ini sudah ada Pak Ridwan Saidi. Selamat malam, Assalamualaikum. Dan juga ada Ibu Tati dari Kabid Peternakan Dinas Peternakan DKI Jakarta. Selamat malam Ibu Tati. Dan sebelum kita memulai dialognya, kita akan melihat sebenarnya bagaimana sih atraksi atau pertunjukan dari topeng monyet berikut ini. Memang topeng monyetnya lucu ya, monyetnya lucu dan menggemaskan, tapi di sisi lain juga ada yang miris juga, kasihan dengan monyetnya yang biasanya kurus-kurus gitu. Dan kalau misalnya mereka banyak bermain di perempatan jalan, itu kan sangat dekat sekali dengan mobil-mobil, seperti takut kelindes atau takut kenapa-kenapa gitu. Nah, mungkin ini juga menjadi pertimbangan selain kabarnya juga ada isu rabies dan segala macam. Nah, kita akan membahasnya selama 1 jam ke depan. Anda juga nanti dapat bergabung di 0215155111. Nah, bicara mengenai topeng monyet, saya ingin ke Pak Ridwan dulu nih. Pak Ridwan, sebenarnya sejarahnya topeng monyet ini mulai ada di Jakarta itu dari kapan sih? Ini bukan budaya asli Betawi kan ya? Enggak, ya memang sejarahnya sejak kita miskin. Sejak kita, maksudnya kan? Gimana itu sejak kita miskin? Artinya
apa yang halal rakyat lakukan. Jadi Ya memang kan? untuk faktor ekonomi ya. Ekonomi, kan sekarang juga kita kan masih negara miskin. Nah, jadi apa namanya, monyet kan umumnya dilatih untuk manjat kelapa, pohon kelapa. Dari situ berkembang, kemudian ketika kemiskinan mengerikan di zaman Jepang, orang berbuat apa saja untuk menyambung hidupnya. Nah, sekarang juga ada 350 grup topeng monyet. Topeng monyet di Jakarta. Dengan awak sampai antara 2 sampai 4 orang. Dan dia juga ada shiftnya. Tetap aja dia ada rezeki, satu sekali shift itu bisa 70.000 ya. Oke. Saya baru dengar bahwa dia menyewa monyetnya. Dan sebenarnya tiba-tiba kita perang sama topeng monyet ini kan tentu harus ada penjelasannya, ya kan. Kalau sayang binatang mana aja yang mesti disayang, ya kan. Kalau lumba-lumba juga disuruh nyundul-nyundul bola kan, juga bahkan bibirnya juga katanya ketika misalnya sirkus juga. Jadi jangan cuma rakyat yang susah zaman begini, ya kan, diudak-udak padahal dia nggak mencuri. Dan ini kan katanya Pak Jokowi juga sudah menjadi isu internasional. Nah, gimana kalau Ya, menurut isu tanggapannya, internasional Pak kan Ridwan? dibawa sama orang Belanda itu datang ke sini, dia bilang ada rabies lah, dia bilang TBC lah, rupa-rupa Penyiksaan, eksploitasi penyiksaan gitu ya. apanya. Kalau penyiksaan di Ragunan juga macan kagak demen dikandangin. Ya kita harus ada kriterianya dong. Kalau kita mau larang, SeaWorld dilarang, Ragunan ditutup, ya kan? Kenapa rakyat diudak-udak? Itu persoalannya. Harus ada kriteria. Apa memang Sampi itu kagak ada penyakit mulutnya, ya kan? Kambing ada sakit kukunya, kan semua ada penyakitnya. Jadi artinya kalau Pak Ridwan melihatnya kebijakan Jokowi ini melarang topeng monyet ini sebenarnya Saya nggak lihat mesti ada kriteria. Saya nggak mengerti tiba-tiba perang terhadap topeng monyet begitu gitu yang saya nggak mengerti. Apa dasarnya, argumentasinya apa? Saya bukan menentang atau mendukung, ya kan? Karena ini kan masyarakat bertanya-tanya yang gitu, termasuk Pak Ridwan juga bertanya-tanya kenapa? Kenapa? Ya kan begitu. Tiba-tiba kok digempur topeng monyet. Kenapa pengemis yang di lampu merah itu nggak ada gerakan itu ditertibkan? Oke, jadi ada skala prioritas juga, dan ada sebenarnya lebih prioritas tadi ya, lebih penting gitu ya. Oke, saya ke Bu Tati nih, Bu Tati dari Kabid Peternakan Dinas Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta ya, saya ralat ya. Oke, Bu Tati gimana menanggapi dari program Pak Jokowi ini? Memang kita pemerintah memang tentunya mendukung ya, mendukung kebijakan ini. Dan karena begini, kita ini hewan, memang benar tadi disampaikan oleh Pak Said ya, bahwa hewan lain juga ada penyakitnya. Jadi memang sebenarnya mengapa topeng monyet sebagai kesannya sekarang seperti apa, sasaran begitu ya. Sebenarnya bukan itu, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi. Artinya mengapa kok topeng monyet ini memang sebaiknya tidak dilakukan lagi di Jakarta, karena pertama Jakarta ini mereka ini apa ya, mengganggu ketertiban di perempatan jalan. Kemudian sebenarnya hewan ini juga sebenarnya kan satwa liar ya, satwa liar yang tentunya tidak hidup di perkotaan gitu. Dan kemudian kera juga termasuk hewan penular rabies seperti anjing, kucing, dan kera. Itu 3 hewan itu memang sangat juga dilakukan ya, memang itu secara memang alamnya memang mereka itu 3 hewan itu memang penular rabies, dan DKI Jakarta kan bebas terhadap rabies. Itu satu. Dan lagi pula yang berikutnya, memang tentunya ada penyakit lainnya lah yang bisa menular kepada manusia. Kita khawatir seperti itu. Dan kemudian yang jelas yang isu yang cukup kental juga mengenai animal welfare, kesejahteraan hewan. Barangkali itu yang memang banyak aturan-aturan yang tentunya ada acuannya. Dan kami semua juga sesuai dengan aturan-aturan tersebut. Tadi menarik sekali kita disebutkan kesejahteraan hewan. Tadi juga Bang Ridwan mengatakan sebenarnya ada juga kesejahteraan manusianya, bagaimana nih para penopengnya ya, itu sebenarnya penopeng monyetnya. Kita akan bahas lebih lanjut lagi, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Ada Apa Berita.
Iya, memang pertunjukan topeng monyet ini memang lucu ya. Kalau saya ingat juga di zaman dulu masih kecil, memang topeng monyet ini lebih banyak beredar di perkampungan. Tapi sekarang mereka mulai merambah ke tadi perempatan jalan, dekat pinggiran jalan besar. Dan ini mungkin juga mengkhawatirkan gitu. Tadi Bu Tati mengatakan bahwa memang ini ada juga untuk penertiban umum ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan sebenarnya apa sih landasan kebijakan yang disosialisasikan dari Pak Jokowi kepada Dinas Kelautan dan Pertanian ini? Ya, jadi memang ada aturan-aturan hukumnya ya. Salah satunya adalah pertama dari Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di situ juga diatur bahwa perlakuan terhadap hewan itu seperti apa. Kemudian Permentan nomor 95 tahun 2012 itu tentang kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan. Jadi memang sudah ada itu permentannya jelas tentang kesejahteraan hewan. Kemudian juga Perda kita juga ada Perda 11 tahun 95 tentang pengawasan hewan rentan rabies. Nah, itu termasuk di situnya. Kemudian yang tentang yang terakhir ya Perda 8 tahun 2007 tentang ketertiban umum. Ya, jadi aturan landasan-landasan itulah yang kita gunakan, yang memang tentunya aturan-aturan itu kan untuk kita pasti ada manfaatnya begitu. Tapi menarik sekali ketika akhirnya fenomena topeng monyet ini biarpun bukan asli Jakarta, tapi begitu banyak sampai akhirnya ada yang kita sebut sebagai kampung monyet karena di situ ada tempatnya para penopeng monyet itu. Nah, mereka juga mengatakan bahwa mereka memelihara kok hewan topeng monyet ini gitu dengan rajin memeriksakan ke dokter hewan, disuntik dan segala macam. Apakah memang tidak ada pengawasan juga dari dinas selama ini? Selama ini kita mengontrol juga tentang kesehatannya juga. Artinya ada juga beberapa kelompok yang bisa kita dekati, kita vaksinasi. Tetapi kan sebenarnya ada lagi yang lebih kental sebenarnya kesejahteraan hewan tadi itu. Bagaimana ketika mereka dilatih itu dengan kebetulan saya juga pernah melihat sendiri di Jakarta Utara. Jadi mereka dikandangkan diam gitu, kemudian supaya dia tetap tegak itu kan ditarik ya dengan rantai dan sebagainya. Dan tentunya kan mereka sebenarnya hidup alaminya, artinya ekspresi dirinya itu kan bergelantungan di alam sepertinya itu kan. Tetapi ketika untuk pelatihan topeng monyet ini kan dia dipaksa begitu, sakit. Mungkin kalau dia bisa bicara mungkin saya tidak mau barangkali itu. Ya itu salah satu faktor juga karena memang ada aturan undang-undangnya dan permentannya ya. Hukum ya. Tapi juga tadi dikatakan ini lebih pada kesejahteraan hewannya. Kemudian bagaimana dengan para penopengnya? Mungkin ada juga kebijakan Pak Jokowi kalau salah tidak memberikan kompensasi 1 juta rupiah per monyet. Apakah itu maksudnya membeli monyet seharga segitu? Karena katanya harga juga sebenarnya bisa lebih gitu. Kalau misalnya kan sebenarnya juga tidak boleh memperjualbelikan kalau dikatakan ini adalah satwa. Jadi intinya kita tidak menakar artinya menakar hewan itu karena monyet itu ada juga yang 100-200 juga ada yang belum jadi gitu istilahnya. Tapi kita tidak melihat itu, melihat kita berharap para tukang topeng monyet ini bisa alih usaha lah yang tidak dengan mengeksploitasi modal untuk usaha lain gitu, itu, karena monyetnya harus dikembalikan dari kami memang monyetnya yang kita pikirkan begitu. Gimana? Yang pertama sirkus juga harus dilarang karena itu macan disuruh lompat ke lingkaran api kan itu dilatih juga ya kan juga. Kalau lebih ngeri lagi kan kuda kalau kagak dipecut kagak jalan ya kan, jadi kita harus larang juga kendaraan-kendaraan dengan yang diangkut oleh kuda. Nah ini yang saya tuntut adalah keadilan ya kan, hukum itu harus berlaku umum, nggak bisa genus, nggak bisa generalis, nggak bisa spesialis terus menerus ya. Jadi tentu ada hal lain yang dipertanyakan orang. Nah kemudian mengenai penularan rabies itu kan belum ada datanya, orang rabies ini kena monyet apa kena apa kan gitu. Saya sekali lagi kalau posisi saya dalam keadaan Indonesia yang miskin dan papa kayak begini ini kita lihat juga di India kan bagaimana dengan orang itu mencari makan juga macam-macam. Kalau dia main jalan raya mana? Dia cuma di jalan lingkungan, dia kagak main di bundaran HI. Ya kan? Tapi, memang bukan di jalan protokol, tapi di jalan lingkungan. Ya kan? Kalau perkara kelindes, kucing sering kelindes. Jadi apakah juga kucing kita mesti gebah juga semuanya? Nah, ini yang saya tidak lihat. Objektivitas gitu kan, bukan berarti saya kut harus membela topeng monyet ya kan, itu kan orang-orang pendatang, itu kan migran yang meninggalkan desanya karena memang tidak ada peluang di desa ya, dia harus ke sini. Nah mengenai tukaran satu monyet 1 juta yang
penopeng itu kan 4 orang. Ya kan, dia mau dagang apa? Dagang kuaci dengan 250 per orang. Dan juga monyetnya diambil dulu, bukan langsung di cash and carry. Monyetnya diambil dulu, nanti ditebus lagi di Denes. Pergi ke Denes, baru dia dikasih tausiah ya. Kalau dalam bahasa agamanya dikasih tausiah, baru dia dikasih sejeti, 1 juta. Nah, dibagi berempat. Oke. Nah, ini yang saya lihat nih apa yang berlaku sekarang, kok tiba-tiba ada heboh monyet. Dan kalau kita ikut teori Darwin, sadarlah bahwa menurut Darwin kita ini turunan monyet. Lalu kita juga ada Hanuman, ya kan, dalam legenda kita. Kok yang saya nggak paham, tahu-tahu nggak hujan nggak angin monyet dihajar. Ini urusannya apa? Nah, penjelasan dari Ibu ini sama sekali tidak tidak memberikan terang duduk perkara, karena hukum yang disebut itu bisa juga berlaku kepada kucing, bisa berlaku kepada burung kakak tua, bisa berlaku pada ikan arwana. Ya kan, di arwana Karena juga hewan peliharaan, artinya begitu, hewan arwana dipelihara. Bisa berlaku kepada kambing. Jangan salah, kambing itu ada yang dijadikan kambing kasim di satu daerah, dikebiri dia. Kan ada, maaf ya, testikelnya dibuang, ya kan, tuh kambing jadi gede, kan begitu. Nah, itu kan berlaku kambing kebiri atau kambing kasim. Nah, itu bagaimana? Nah, dengan dia digebah dari DKI, ya kan, dia minggir, nanti dia masuk, dia minggir, terus kan kita punya perbatasan. Jadi artinya tidak efektif juga dengan pelarangan topeng monyet ini kalau menurut Pak Ridwan ya. Lihat aja penertiban angkot-angkot, ya kan? Ya, kita udah baca balik lagi gitu ya. Balik lagi. Sebelum ditanggapi oleh Bu Tati, kita akan tersambung ini dengan Ibu Sarina ya, yang berada di Kampung Monyet Cipinang. Ya, Ibu, selamat malam. Ibu, bagaimana Ibu mengenai Pak Jokowi yang melarang topeng monyet? Ibu sebagai warga di sana, bagaimana tanggapannya? Ya, saya sebagai pemilik ya keberatan, karena ini usaha saya. Ya, sudah berapa lama Ibu menjadi pemilik topeng monyet? Sudah 3 tahun dari temurun, dari kakek saya sampai saya cucunya. Nah, ini kan Bu katanya topeng monyet ini kan ada eksploitasi. Jadi monyetnya ini ketika dilatih ini ada kekerasan terhadap monyet-monyet ini. Kemudian ada juga isu-isu rabies. Nah, gimana sih sebenarnya Bu memelihara atau merawat monyet-monyet ini, Bu? Yang monyet saya yang saya punya ini saya rawat seperti saya merawat diri saya sendiri, karena dia yang mencari duit untuk saya, ngasih makan saya. Itu yang kuncinya itu. Ya, Ya, itu kunci yang dikatakan oleh Ibu. Monyet itu tidak akan bisa nopeng kalau pemiliknya itu stres. Itu monyet juga stres. Ada hubungan batin, mungkin bisa dikatakan seperti itu. Dan ya. jangan salah, penyakit monyet, misalnya dia sakit kepala, pusing, dia juga dikasih bodrek sama orang. Maaf ya, saya nyebut produk. maaf saya nyebut produk. Nggak apa-apa. Dia dikasih obat sakit kepala. Sama kalau misalnya dia mencret, monyet juga dikasih obat mencret, ya kan? Nah, itu ada hubungan. Sekali lagi, saya bukan melakukan advokasi, karena sejauh ini memang tidak dibela rakyat kecil, ya kan? Diudak-udak rakyat kecil mencari makan. Nah, itu yang saya tidak bisa terima. Dan argumentasi dari pihak Jokowi tidak dapat menjelaskan duduk perkara kenapa monyet yang jadi sasaran, kenapa bukan burung beo. Kan burung beo juga dikasih makan cabai, lidahnya dikerik pakai cincin tiap hari Jumat. Lah kan apa itu kagak nyeksa? Nah, kalau itu nyeksa. Dan semua pawang itu melakukan bagaimana melatih ini. Nah, gitu. Memang ada teknik-teknik untuk melatih ya bagi seorang pawang. Bagaimana Ibu Tati tanggapannya Ibu? Jadi begini, ya memang manusia itu kadang-kadang dia mengeksploitasi hewan ya. Jadi sebenarnya juga burung juga sebenarnya kalau dengan penyiksaan, pokoknya hewan itu ya sebenarnya ada 5 bebas lah, bebas dari lapar dan haus, kemudian bebas dari ketidaknyamanan, bebas dari rasa sakit, kemudian bebas dari rasa stres, dan bebas dari eksploitasi kealamannya. Jadi mungkin ini sih silahkan saja ya, artinya masyarakat bisa menilai apakah hal-hal seperti itu memang merasa semua dianggap normal atau tidak normal. Barangkali masyarakat yang menilai ya, yang merasakan. Sebenarnya kalau kita kembali lagi bahwa hewan itu juga
punya perasaan sebenarnya, itu aja. Oke, baik, kita akan lanjutkan dialognya, tapi kita harus break kembali. Kami kembali usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami di Adapa Berita. Kita masih membahas mengenai Jokowi yang melarang topeng monyet dan dikatakan bahwa 2014 Jakarta akan bebas topeng monyet. Dan sebelum saya melanjutkan dialog dengan Pak Ridwan dan juga Bu Tati, saya ingin kembali lagi dengan Ibu Sarina, pemilik topeng monyet. Masih bersama kami, Ibu. Ya, Bu Sarina, Ibu ada berapa monyet sih sebenarnya dimiliki? Karena sudah turun temurun ya. Ada berapa nih yang dimiliki saat ini? Yang saya miliki sekarang ada 6. 6. Nah, itu katanya dibagi shift-shiftan ya untuk tugasnya. Kenapa? Dibagi shift-shiftan, ada jadwalnya, digilir. Enggak, per orang. Saya punya anak buah 12. Anak buah 12. Kalau keluar itu 12 orang semuanya, atau misalnya 4 orang atau 3 orang atau gimana? Iya, 3 orang, 2 orang. 3 orang, jadi 3 orang 1 monyet. Iya. Iya. Nah, itu dalam sehari itu semuanya keluar, 6 monyet itu keluar, atau bergantian. Jadi hari ini 3 monyet, besok Enggak, tidak semuanya. gimana? Kadang-kadang ada yang libur. Digilir ya. Digilir, jadi ya. Jadi seperti ada jadwal gitu ya, Bu ya. Ada monyet yang liburnya Iya. berapa hari nih, Bu, untuk jadwal monyetnya ini? Kan anak buah saya ada yang capek, ada yang pegel, ada yang istirahat, ada yang pulang kampung. Jadi liburnya memang mengikuti dari jadwal anak buahnya Bu Sarinah ya. Iya. Iya. Kalau boleh tahu juga, sebenarnya setorannya berapa dari anak buah ke ibu? Atau dalam sehari itu bisa dapat berapa, Bu? Setorannya kalau ya tergantung rezeki mereka aja, tergantung rezeki anak buah saya. Kalau mereka dapat banyak ya kita dikasih 35. Kalau sepi ya kita ngertiin, sama-sama bareng-bareng makan sama anak buah saya. Dia berkeluarga, punya istri. Bu Sarina, saya dapat segini, ya udah ntar kasih buat anak istri kamu, bareng-bareng aja. Nah, biasanya kalau beredar di mana aja, Bu? Ya keliling. Kalau saya monyetnya yang keliling, bukan yang mangkal di jalanan. Oke, keliling kampung maksudnya? Keliling kampung yang pernah di syuting di TV, di sinetron, di tangga ulang tahun. Juga pernah syuting sama Kangen Band monyet saya. Wah, monyetnya jadi artis ya akhirnya ya, Bu ya? Artis kayak Mbak Lulu. Iya, jadi kalau misalnya di syuting begitu juga lebih mahal juga ya, Bu ya, sewanya ya? Ya ada yang ngasih gede, ada yang ngasih ya kita nggak nampik rezeki lah. Nah, ini untuk perawatan monyet tadi kan katanya dirawat juga gitu ya. Dikasih makan apa sih Iya. monyetnya? Pisang aja atau misalnya ada pakai vitamin atau pakai apa gitu? Pakai kalau nggak pakai vitamin monyet saya ntar pada lemes. Saya kasih vitamin, saya kasih makanan yang dia suka. Ya. Apa kesukaannya tuh monyet-monyetnya? Ibu sukanya makan apa? Nasi suka, pisang, timun, salak, buah-buahan apa aja dia suka. Oke, waduh menarik juga ya, monyetnya makannya banyak juga ya. Iya. Bu Sarina, ini kan Iya. sudah mulai ada razia nih. Sempat kena razia juga nggak dalam 2 hari terakhir ini? Belum. Saya alhamdulillah belum. Belum. Tapi gimana Ibu ke depannya nih melihat dengan kebijakan mengatakan Jakarta 2014 bebas topeng monyet? Gimana Bu nanti Bu ke depannya Ibu? Iya, makanya saya ini lagi kebingungan untuk memikirkan ke depan saya. Ntar gimana nasib saya sama anak buah saya ini? Kalau emang potong-potong monyet ini dimusnahkan. Sekarang ini anak buah saya lagi pada nganggur, katanya takut dirazia. Kan katanya ada penggantian 1 juta.
Gimana Ibu? Segitu cukup Iya nggak? benar saya dengar. Tapi waktu saya beli monyet itu saya nggak belinya nggak segitu, bervariasi monyet saya karena monyet saya kan udah masuk TV, udah yang pinter lah baratnya. Yang bagus monyet saya sih, bukan yang di jalan-jalan yang pakai topeng itu bukan. Oke. Jadi sebenarnya Ibu juga sebel juga ya, dalam tanda kutip sebel sama mereka-mereka yang di jalanan ini ya, akhirnya membuat Ibu jadi Iya, susah jadi juga kita yang gitu ya, kena cari dampaknya, kita yang kena jeleknya. Oke, baik. Terima kasih Bu Sarina. Jangan kemana-mana, kita gimana tanggapan dari Pak Begini, Ridwan? kita akan memindahkan hiburan yang berbasiskan masyarakat ke internet. Kalau ini habis, ini sisa yang terakhir. Karena ini salah satu kesenian Yang tradisional terakhir, kita bisa bilang yang seperti itu. walaupun itu datang dari daerah Jawa Barat, ya kan itu yang terakhir. Kalau ini dihabisi, lah kita pindahkan mereka semua ke internet. Jadi semua di dunia maya ya, tidak ada yang lagi pendekatannya interaksi. dengan alam tidak ada lagi. Tapi tetap tadi kita dengar itu bahwa 1 juta lalu dikasih tausiah di DKI, ya kan, tetap dia nggak bisa cari makan dengan nasihat-nasihat seperti itu. Nah, kita disisakan permasalahan yang sangat serius adalah ketidakadilan di sini, ya kan. Saya tadi telah uraikan juga kalau patokannya, kalau parameternya adalah soal sayang binatang, Sayang ya kan. binatang. Ya kita jangan potong tuh ayam, kan kesian dikelepek-kelepekan. Kita jadi Telan vegetarian aja ya. kalau kepengen Kalau makan gitu kita ayam, jadi vegetarian sama ya, nggak boleh bulu-bulunya ada kita telan. pemotongan. Jadi Oke. itu dia kelepek-kelepekan tuh ayam. Kalau itu patokannya. Jadi jangan ke situ patokannya. Kita mesti lihat secara menyeluruh persoalan ini. Jangan kita dengerin orang Belanda datang terus kita manggut-manggut, ya kan? Ini kan berarti mentalitas inlanders masih nempel di jidat kita. Ya jangan begitu. Jadi kita duduk dulu, jelaskan pada Belanda persoalannya dari pelbagai sisi. Ya kan kita cabut anak-anak ini dari akar kampung sudah. Oke, baik. Baik, nanti saya juga minta tanggapan nih, karena kebijakan Jokowi biasa selalu didukung oleh masyarakat, tapi kayaknya sekarang nih ada penolakan juga nih, terutama memang dari mereka yang karena penopeng monyet dan juga kita yang peduli dengan budaya tradisional. Udah ada kebebasan kan, masa kita mesti sembah-sembah terus Jokowi? Jadi Kagak bisa saja tuh. terjadi pro dan kontra ya. kan? Oke, Ya, ini iya dong. baik, ini menarik, tapi kita harus break dulu. Kita akan kembali saat lagi, tetaplah di Adapa Berita. Itu nggak bisa begitu, Bu. Ini kan namanya mesti ada dialog. Iya. Ya kan? Ibu berkali-kali mengatakan itu pendapat, silakan aja, berarti pemerintah DKI otoriter. Nggak hirau dengan pendapat orang yang kritis, jalan terus, masa bodoh amat. Nggak bisa begitu, Bu. Ini Iya. negara demokrasi. Iya. Nggak boleh otoriter begitu. Kalau ada pendapat silakan saja. Didengar juga kagak. Lalu buat apa kita kumpul di sini? Iya, Bu Tati, mungkin apakah Bu Tati ke depannya nanti entah mungkin dari Pemprov DKI Jakarta atau bisa bekerjasama dengan dinas akan mengajak atau tadi mungkin mengajak dialog Iya. dulu Nah ini dari dia, para kalau dia bilang silakan saja, buat apa Nggak. kita ngomong? Kami Ya juga- kan kita juga bisa Dialog, bilang iya. silakan saja, lalu nggak ada ketemunya. Iya. Apakah Ibu dalam mesti dengerin forum yang bahwa lebih ibu resmi? bukan pemilik kebenaran, Pemda DKI bukan pemilik kebenaran. Ini ketidakadilan kepada rakyat. Pak Jokowi waktu kampanye tidur sama gembel. Kok sekarang orang nyari makan kagak boleh? Iya. Maaf Oke, ya. baik ya, kita langsung bergabung kembali dengan Ibu Sarina. Ibu Sarina masih bersama kami? Ya, Bu Sarina, halo. Ya, Ya. Bu Sarina. Ya, halo. Ini kan kalau misalnya tadi Ya. hewan monyetnya ini kan punya kedekatan ya biasa dengan pemilik ya. Nah, kalau misalnya nanti monyetnya ini kan rencananya akan dilepas di Ragunan. Gimana kalau menurut Ibu? Kan masih bisa ketemu tapi kan sudah berbeda nih tempatnya. Kalau biasanya tadi kan katanya sampai di rumah, sampai tidur makannya juga bareng. Nah, ini kalau dipindahkan ke Ragunan gimana nanti, Bu? Ya kita bingung kalau dipindahkan ke Ragunan, ntar kita cari makannya gimana, pencarian kitanya. Ibu tidak terpikir Iya. untuk bikin usaha lain gitu karena sudah dari turun temurun dari kakek ya. Iya benar. Jadi memang tidak terpikirkan untuk berusaha yang lain, untuk mencari usaha yang lain gitu, Ibu?
belum ada saat ini. Oke, jadi nantinya dengan monyet-monyet ini diambil oleh Pemprov DKI, otomatis Ibu jadi nganggur ya? Ibu dengan anak buah Ibu tadi Iya. yang 12. Iya benar. Iya, oke. Bu Tati, gimana Ibu? Ada tanggapan juga Ibu? Iya, kami juga sebenarnya dengan LSM juga artinya tidak, kami juga mendengar lah ya, mendengar, dan kami juga mendengar juga pihak-pihak yang penyayang binatang juga, tentunya kita sama-sama juga tentang penyakit juga kita perhatikan juga. Jadi mohon maaf Pak kalau memang ini tidak menyenangkan barangkali, tetapi tentunya kita ingin sebenarnya yang terbaik lah, begitu saja. Nah, saya pribadi nggak ada soal orang Betawi nggak ada yang main topeng monyet, ya kan kita punya segmen penduduk Betawi 27,65% sensus apa namanya 2012. Tapi kan persoalan kita ada masalah solidaritas kemanusiaan. Oke. Itu adalah bangsa Indonesia. Perlakukanlah dia sebagai manusia. Sekarang itu jadi persoalan sekitar 5.000 orang yang hidup dari bisnis topeng monyet ini mau ditampung kemana? Ini negara miskin, ini pengangguran hebat-hebatan, demo buruh terus-terusan, ya kan? Lalu kita hajar lagi mata pencarian orang, itu yang jadi saya punya pikiran. Kami nggak ada soal pendatang dari dulu orang Betawi dari abad ke-12, ya kan? Kami punya welcome kepada siapapun yang datang kemari, ya kan? Iya, Bu Sarina, Bu Sarina masih bersama kami? Iya. Iya. Iya, Ibu, tapi kan dengan ini kan sudah programnya memang sudah memang ini memang sudah direncanakan dan sudah dijalankan oleh Pak Jokowi gitu ya. Nah, dengan adanya ini, apakah ada persiapan-persiapan dari Bu Sarina sendiri untuk kedepannya seperti apa? Ya belum saat ini. Kalau bisa kepada Ibu Tati, kita jangan diperhentikan, atau kasihan anak buah saya juga, saya sendiri kedepannya saya bagaimana Ibu, juga Bapak Jokowi yang terhormat, nasib saya ntar bagaimana dari kakek saya jadi topeng monyet ini. Ntar kalau dibawa ke Ragunan kitanya apa makannya Ibu? Saya udah nggak bisa ngomong kalau mau harus diambil topeng monyet saya ini. Jadi saya minta kebijaksanaannya Bapak dan Ibu, Bapak Jokowi yang terhormat. Saya juga milih Bapak, Pak. Saya minta tolong, jangan usaha saya dihentikan atau dimusnahkan kalau bisa, Pak. Saya mohon dengan sangat, pikirkan anak buah saya ini kedepannya bagaimana, Pak. Iya, Bu Sarina memang Pemprov DKI memang berencana untuk memberikan uang 1 juta rupiah. Tapi kalau misalnya ada ditawari pekerjaan lain, apakah mungkin Ibu berkenan untuk menerima atau terpikir untuk menerima pekerjaan lain kalau ditawari untuk alih usaha? Pak, kalau emang kerjaan itu layak untuk anak buah saya dan seperti anak buah saya bisa, nggak apa-apa. Nah, terus kalau untuk penggantian 1 juta itu saya juga modalnya belum dapat segitu, sedangkan saya juga modalnya dapat ngutang, sampai sekarang utangnya belum lunas. Bapak Jokowi dan juga Ibu yang terhormat. Iya, jadi kalau solusinya adalah lebih pada bentuk tawaran pekerjaan yang lain atau bidang usaha yang lain, Ibu lebih legowo begitu untuk melepaskan monyet-monyet ini? Iya benar, kalau emang itu harus ditertibkan dan kalau emang itu sudah menjadi diharuskan, saya gimana lagi harus ngomong apa? Saya orang kecil, saya juga orang susah, saya orang nggak punya, tapi saya minta dengan hormat, dengan bijak kepada Bapak Jokowi yang terhormat. Saya kan monyetnya dapat beli,
kalau yang saya dengar 1 juta itu belum untuk cukup modal saya, sedangkan modal saya juga dapat ngutang untuk menolong anak buah saya. Ini dulunya pada nganggur, minta tolong sama saya nggak punya modal, saya sampai minjem ke sana kemari, sampai saya menggadaikan apa yang saya punya kepada bank. Sampai sekarang belum lunas cicilannya. Iya, oke, baik Ibu Kalau Sarina. bisa mah jangan Ibu dan Iya, Bapak iya. Jokowi, kasihan saya yang orang Iya. susah, yang orang nggak punya. Nanti Iya. bagaimana ke depan nasib saya? Sedangkan saya anaknya sekolah masih kecil-kecil, Bapak. Iya. Iya, baik Ibu Sarina, jangan kemana-mana juga pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi usai jeda pariwara berikut, tetaplah di Adapa Berita. Ya, Anda kembali bersama kami dan tanpa terasa kita sudah di segmen terakhir pemirsa, dan ini karena waktu juga singkat saya masih ke Bu Sarina dulu. Bu Sarina, mungkin Bu Sarina juga ingin ada yang ingin disampaikan kembali kepada Pemprov DKI dalam hal penertiban topeng monyet ini. Apa harapan ke depannya dan apa sebenarnya yang solusi yang diharapkan juga oleh warga? Nggak dengar ya. Ibu? Nangis dia. Iya, kurang jelas Mbak Lulu. Iya, Ibu, mungkin Ibu juga ada yang ingin disampaikan kembali kepada pemerintah atau Pak Jokowi mengenai kebijakannya ini yang melarang topeng monyet. Apa sebenarnya harapan dari para penopeng monyet ini, dan solusi apa sih kalau misalnya tadi Ibu mengatakan 1 juta ini tidak cukup, sehingga kalau misalnya ada pekerjaan lain mungkin akan berpikir untuk menerimanya gitu ya? Ya, harapannya saya kepada Bapak Jokowi, kalau bisa ya janganlah kalau bisa. Tapi kalau emang harus ditertibkan, saya pengen menjadi warga Jakarta yang baik. Tapi saya ya kalau untuk diganti segitu saya belum cukup, karena kita kan otomatis mikir untuk modal usaha yang lainnya untuk kedepannya, untuk keluarga saya, anak-anak saya juga butuh sekolah, butuh biaya. Dan juga untuk anak buah saya memikirkan nasib-nasib mereka, karena dia juga dari kampung tujuannya mau minta tolong sama saya gitu untuk kerja, dan ternyata dia kan belum orang kampung, belum ngerti pengalaman Jakarta, taunya topeng monyet doang. Nanti Ya, doangnya udah benar. ya saya bingung untuk memberikan pekerjaan sama dia. Kalau emang Bapak Jokowi mau memberikan pekerjaan dengan seperti yang mereka bisa, ya alhamdulillah, karena saya juga senang sama Bapak Jokowi. Saya suka sama Bapak Jokowi. Jokowi orang hebat, orang baik. Baik Bu Sarina, terima kasih. Selamat malam dan salam untuk warga yang ada di sana. Ya, mungkin closing statement dari Pak Ridwan. Ya, kalau saya berpegang kepada cara ibu kita dibicara, bermohon sih silahkan saja, boleh-boleh saja, kan begitu. Tanggapan ibu ini nanti, ya kami akan jalan terus, akan hajar mata pencarian orang miskin. Nah, kalau berpikir cara begitu, kita sudah tidak bisa berdialog dengan pemerintah DKI lagi. Ya kan, berarti dia sudah kut-kekut, emang harus dihajar orang miskin. Nah, saya sebagai orang Betawi, saya sekali lagi welcome kepada siapapun, dan bukan kami pula berkesenian topeng monyet, tapi kalau itu dihilangkan, tolong cari gantinya jenis permainan yang mendekatkan anak-anak Indonesia, anak-anak Jakarta dengan alam. Ya kan, kalau kayak gini dihajar tanpa memikirkan gantinya, ini direnggut. Nanti dikasih kerjaan apa yang dia mau kasih, ya kan? Jangan kita kasih agen sorga kepada mereka. Nah, jadi dengan demikian supaya dipikir ulang. Kalau dia mau jalan terus saja lah, kan emang dia kan orang hebat, Jokowi itu kagak boleh dikritik, ya kan? Capres katanya, ya maju aja dah terus. Nah, lihatlah nanti apa yang akan dia tuai dari benih yang ditanam sekarang. Oke, baik, saya ke Bu Tati. Bu Tati juga closing statement, mungkin juga bagaimana persiapan dari dinas ini untuk menerima
perintah tadi ya dari Pemprov DKI untuk masalah topeng monyet, apakah juga sudah siap mengenai penampungan sementara Ya. dan bagaimana juga mengenai Ragunan, apakah juga sudah siap untuk menampung semua monyet tadi sekitar ada 350? Apa persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini? Ya, kami jelas mempersiapkan itu semua, dan mungkin saya saran saja kepada Ibu Sarina dan lain-lainnya. Memang saya yakinlah mungkin Pak Gubernur juga akan memikirkan sejauh itu barangkali ya. Artinya ya saya bukan beliau, tapi kan tentunya tadi disampaikan bahwa beliau itu tentu juga memikirkan orang-orang kecil juga. Tentunya sudah dipikirkan jauh-jauh barangkali begitu. Karena kalau kita Tentunya kebijakan Pak Jokowi juga banyak misalnya masih sudah ada memperhatikan ya, menggiling tentunya gitu ya. sudah ada step-step, barangkali saya tidak Tidak ada itu penjelasannya. Dia tindak dulu, dia sikat dulu topeng monyet. Kagak ada. Jadi jangan kita bohongin rakyat lah. Terus terang nggak ada persiapan. Ini orang Belanda punya mau topeng monyet dihajar, dia ngikut. Itu harus fair. Kita bukan orang bodoh. Kita baca koran, ya kan? Dia nggak ada Jokowi keinginannya mengikuti itu orang Belanda. Ya. Hajar Oke, topeng monyet, baik, hajar. Pak Ridwan, Begitu. kita akan melihat, kita akan mengawal Terima terus kasih. bagaimana kebijakan ini, karena mungkin juga ada dialog-dialog nanti selanjutnya mengenai kebijakan ini. Kita akan melihat. Terima kasih Pak Ridwan, Bu Tati juga terima kasih. Ini bisa salaman juga ya, nggak ada Tapi perseteruan bukan ini. kagak salah, dia disuruh Iya. Pak Jokowi. Perdebatan seru, terima Ya kan? kasih. Dan juga Dia terima kagak kasih salah. pemirsa Ya kan? atas kebersamaan Anda. Saya Lulu Miati pamit mundur. Terima kasih tetaplah di Jak TV. Selamat malam. Iya. Ya Bang.